Kalau potatoes, hari yang telah kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga, karena hari ini kita akan unboxing set Beyblade paling mantep di tahun ini, yaitu Ultimate Fusion DX Set. Yes, ini adalah seri Beyblade paling mantep tahun ini, karena akhirnya pemeran utama terakhir dari seri Beyblade yang belum dibikin versi DB atau BU-nya masuk ke dalam set ini, yaitu Hyperion dan juga Helios. Nah, nggak usah berlama-lama, sebelum kita mulai pastikan kalian sudah like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video Beyblade lagi. Langsung saja kita unboxing. Let's go! Oke, sekarang kita akan langsung aja masuk dan unboxing set paling mantep, yaitu Ultimate Fusion DX Set. Ini bisa dibilang kayak customized setnya tahun ini ya, karena setiap tahun itu Beyblade selalu ngeluarin customized set yang isinya itu mantep banget. Kalau yang versi tahun lalu itu yang ada Dangerous Belialnya ya. Yang kali ini kita langsung dapat dua Beyblade pemeran utama season Sparking, yaitu Hyperion sama Helios. Habis itu juga dapat upgrade terakhirnya Belial ya. Harusnya ini upgrade terakhir sih untuk Belial season BU ini. Nah, habis itu kita juga dapat full custom Bey Launcher, dimana ini sama kayak yang dari set tahun lalu yang setnya Dangerous Belial. Cuma yang ini versi warna merah biru ya, warnanya Helios sama Hyperion. Di sini untuk Hyperionnya sendiri namanya Super Hyperion MR2. Terus drivernya itu XP Explosion ya. Jadi nanti namanya itu Super Hyperion MR Tapered. TP dia dapat disnya TP, nggak ditulis di sini ya. Sama XP Explosion. Habis itu untuk Heliosnya kita ada King Helios Giga Zeal 10. Oh, lupa MR-nya. Yes, ini juga dapat driver baru yaitu Zeal ya. Ini driver tipe balance, jadi dua-duanya tetap masih sama, tipe attack, tipe balance. Habis itu, gimmick yang paling menarik adalah Ultimate Fusion System, dimana Blade King M, King R, sama Super M, Super R ini bisa di mix and match jadi kayak begini. Contohnya di sini ada Super King Hyperion R. Ya, dia gabung ambil Super sama ambil King, bagian R-nya, bagian rubbernya. Terus jadi Super King Hyperion R. Di sini juga ada Super King Helios M ya, M-nya metal. Jadi blade-nya ini gimmicknya menarik banget deh. Terus terakhir satu Beyblade lagi yang kita dapat adalah Divine Belial dengan driver super mantep yaitu Bearing Drift. Yes, Bearing Drift yang dulu limited edition, dulu metal Bearing Drift sih. Sekarang kita dapat versi biasanya ya, dan ya bisa dipakai. Terakhir nggak kalah penting juga, ada full custom Bey Launcher yang warna merah biru ya. Ini benar-benar full custom, ini sama kayak yang dari customized set tahun lalu. Di atasnya itu ada power unit, ada long core unit, sama ada bearing spin unit. Jadinya putarannya bakal amat sangat mulus sekali. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing, kita keluarin isinya dulu ya. Ih, mantap sekali. Hut! Set! Ini boxnya gede banget ya. Nyangkut. Oh. Nice. Kalian lihat ini. Ih, gila, ini isinya rame banget. Keren abis ya, launcher. Terus dibagi partisinya ada launcher sama bagian Beyblade-nya sini. Langsung aja aku bakal keluarin dulu, terus kita lihat isinya satu-satu. Let's go! Oke, isiannya itu kurang lebih kayak begini. Jadi kalian akan dapat 3 Beyblade, 1 launcher, sama stiker dan instruction manual di belakangnya ya. Ini cukup penting buat dilihat, buat pelajarin gimmicknya nanti. Oke, sekarang kita akan lihat sekilas aja dulu layer-layernya teman-teman sebelum ditempelin stiker. Di sini kita ada Super Hyperion MR. Ya, itu yang ngebedainnya ya. Sama kalau Super Hyperion lama itu kan tulisannya Super Hyperion. Kalau ini pakai kanji Cho ya. Cho yang artinya super bahasa Jepang. Ini dual spin teman-teman, bisa kiri bisa kanan. Next kita akan lihat juga sekilas Heliosnya. Sebelum kita tempelin stiker, di sini ada King Helios MR. Gila, keren ya. Ih, nostalgia banget. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku lama, kalian tahu kalau aku pertama kali bikin konten Beyblade tuh di eranya Super King ya. Jadi ini sangat nostalgic buatku melihat Hyperion sama Helios lagi ya. Super Hyperion dan King Helios lagi gitu. Itu sangat memorable. Terus terakhir di sini kita ada Divine Belial yang baru. Divine-nya yang warna emas, keren abis. Terus di sini ada H-Gear ya. Gear yang penantian panjang teman-teman, akhirnya ada juga. Wait, fokus. Nah, H-Gear.
gear dengan kombinasi plastik dan juga metal. Terus di sini juga ada chip Belial yang baru. Ini Belial 3 deh. Bisa dibilang Belial 3 yang punya gimmick yang keren juga. Oke, sekarang kita keluarin stikernya dulu. Kita tempelin stikernya ke mereka bertiga. Ini dia tampilan mereka setelah kita tempel-tempelin stiker. Kita akan bahas langsung satu-satu dari Beyblade-nya masing-masing ya. Yang pertama di sini kita ada Super Hyperion MR. Yes, sesuai namanya, M-nya itu metal dan R-nya itu rubber. Aku bakal buka dulu deh biar lebih jelas ya. Untuk DB Core-nya di sini kita ada DB Core Hyperion. Ini adalah DB Core putaran kanan dengan lock 4 ya. 4 lock tuh. Giginya 4 dan ada 2 BU lock di tiap sisinya. Nah, yang aku suka dari core ini adalah motifnya yang sangat keren sekali Hyperion-nya. Terus dia itu ininya bening ya. Samping-samping Hyperion-nya itu bening. Jadinya kalau misalnya nanti kita pasangin dia ke King atau yang lain, tuh warnanya muncul teman-teman. Jadi apa ya, nyesuaiin sama warna blade-nya juga. Dan itu menurutku keren banget sih. Next kita bakal bahas armor-nya, yaitu Armor 2. Ini udah sering banget keluar, nggak usah dibahas. Armor dengan 2 mata pedang. Next yang paling menarik di sini ada Blade Super M dan Super R. Ini adalah 2 blade yang menjadi satu ya. Ini bener-bener mantap sekali lah, karena dia punya gimmick Ultimate Fusion, dimana blade-nya ini bisa dibuka teman-teman. Lepas jadi 2 bagian ya. Di sini ada yang Super M, Super Metal. Di sini ada Super R, Super Rubber. Kalau bagian metalnya ini berat teman-teman, jadi dia modelnya Smash Attack ya, satu Smash Attack hantaman kuat dan berat. Sedangkan kalau yang rubbernya ini adalah pukulan yang lebih mentalin. Jadi seperti yang kita tahu, rubber attack itu kan kayak jeder, berasa vibes Judgment gitu ya. Ini mantep banget sih. Dan cara kalian pasanginnya itu tinggal lihat bagian atas ini dan bagian bawahnya. Harus bener-bener pas sampai klik ya. Kayak gini. Nah, kalau seandainya nggak kayak gitu, misalnya cuma bagian bawahnya doang, yang atasnya masih ngebuka gini, ini kalian salah teman-teman. Dan hati-hati, ininya bakal cepet rusak. Jadi waktu kalian mau gabungin, make sure selalu pas ya. Nah, mantep ada kliknya gitu. Langsung aja kita pasang dulu Super Hyperion MR. Next kita ada disc tapered. Ini disc yang bentuknya kayak rock. Modelnya rada lucu sih ya, ada tag type dikasih disc ini. Karena ini sebelumnya itu dipakainya di Fafnir, Stamina type, dan juga di Phoenix, Prominence Phoenix yang merupakan defense type. Terakhir kita ada driver baru namanya Explosion XP ya. Apakah kalian nostalgia dengan driver ini, teman-teman? Nah, ini mirip banget sama Exit, di mana di tengah bawahnya itu ada bagian karetnya. Dan kali ini bagian karetnya itu ada polanya, teman-teman. Kayak ini ya, Jolt ya. Kayak Jolt tapi kebalik. Nah, polanya ini bakal bikin kalau Beyblade-nya putaran kanan, dia bakal lari kencang banget di stadium. Tipikal karet dan ada swirl bunganya ini. Dan bagian pinggirnya piringan ini akan bikin Beyblade kalian tuh lebih stabil ya. Supposedly lebih stabil dan nggak oleng ya. Jadi lagi lari kencang, pas mau oleng dia ketahan sama piringnya, bisa stabilize lagi. Gila, ini exciting banget sih. Aku sebagai pecinta tech sangat excited sama driver ini ya, Explosion. Dan aku nggak sabar untuk ngetesnya, jadi langsung saja kita pasangin. Oh, aku lupa kasih tahu kalian sesuatu. Super MR ini adalah blade dual spin ya, jadi kalian bisa pakai chip putaran kiri juga. Jadi misalnya kalian mau pasangin Bahamut ya, ini kalian bisa langsung pasangin aja begini. Lock, nggak perlu dibalik-balik. Jadi kalau biasa kayak Zest atau kayak Astral kan mesti dibalik. Yang ini nggak perlu dibalik. Dia udah bisa langsung jadi blade putaran kiri dan putaran kanan ya. Ini buat nanti gimmick fusionnya dia. Oke, sekarang langsung aja kita pasangin. Gila, aku udah excited banget ya. Aku nostalgia banget sih Hyperion sama Helios. Oh, Super Hyperion MR Tapered Explosion 2. Gila, keren abis ya. Sekarang kita lanjut ke Heliosnya. Oke, sekarang kita akan bahas King Helios MR. Ini tampilannya setelah ditempelin stiker, keren banget ya. Dan langsung aja kita bedah lihat partsnya satu-satu. Pertama kita akan mulai dari chip Helios. Chip Helios ini sama persis kayak Hyperion ya. Dia benar-benar Hyperion tapi putaran kiri. Sama giginya 4 dan ada 2 BU lock di tiap sisinya. Dan ya benar-benar sama persis kayak Hyperion ya, cuma bedanya kalau Hyperion ngadep kanan, kalau ini ngadep kiri ya. Ini ngadep kanan, Hyperion ngadep kiri.
Ya. Sama dia bodinya juga bening ya. Terus ada aksen-aksen kayak matahari warna biru. Ini bakal keren banget kalau dipasangin ke Beyblade yang base-nya beda-beda. Next kita lihat armor-nya. Di sini dapat armor-nya armor 10 karena ya 10 merupakan salah satu armor yang sangat balance dengan adanya 4 titik di sini diikuti 1 2 3 1 2 3 pedang ya. Jadi total ada 10 pedang di 10 armor ini. Next bagian yang paling menarik adalah King MR. Ini bentuknya sekilas mirip sama Hell Salamander ya, terutama bagian ininya. Dan menurutku ini sedikit referencing ke King Helios yang lama. Karena King Helios yang lama itu gimmicknya juga rada mirip sama Hell Salamander ya, dimana dia bisa jadi 5 pedang dan 10 pedang. Sama kayak varian sebelahnya si Super, dia ada King M, King Metal, dan juga King R, King Rubber. Nah, bagian yang metal sebelah kiri ini tujuannya adalah buat defense yang lebih kuat, jadi dia lebih mampu nahan serangannya lawan. Dan sedangkan yang bagian rubbernya ini tujuannya adalah buat spin steel atau counter Beyblade lawan. Jadi sesuai ya, kalau tadi Hyperion itu full attack, ada smash attack sama rubber blade attack. Kalau ini defense dan juga spin steel ya. Bener-bener ya balance gitu. Dia ada defense, ada stamina juga. Dan bisa attack dengan nge-counter juga ya. Bener-bener balance type. Dan sama dia bisa dibuka kayak begini. Jadi King M dan juga King R ya. Yang nantinya bisa dipakai buat fusion system. Yes, look forward buat itu teman-teman, karena itu super keren sekali ya. Cara masangnya juga sama kayak Super. Habis itu, ring ini. Habis itu, blade ini sama kayak variannya Super. Dia merupakan blade dual spin teman-teman. Dan nggak perlu dibalik, kalian bisa langsung pasangin chip putaran kanan misalnya kayak Valkyrie ini ya. Tuh, udah jadi putaran kanan. Jadi nanti kalau dia muter kanan akan begini ya. Nyerangnya kayak pakai gigi-giginya gini. Sekarang kita pasang yang benernya, yaitu si Heliosnya ya. Dan kita ada King Helios 10. King Helios MR10. Lupa, MR-nya penting loh. Next untuk disknya adalah disk Giga, salah satu disk terbaik untuk DB dan BU series. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut ya, bener-bener bagus banget di sini. Terakhir di sini ada driver balance type baru namanya Zeal. Ini lumayan lucu, bentuknya sekilas juga kayak Zone ya, tapi bedanya dia tipnya itu ujungnya adalah karet bagian hijaunya ini ya. Fokus. Bagian hijaunya ini karet, jadi cukup menarik. Aku nggak tahu ya, kalau karet harusnya sih bisa habis. Aku nggak tahu apakah kalau dia habis bisa jadi attack type yang oke atau gimana. Ini mungkin butuh testing ya. Yang pasti piringan free spinning di sekitarnya ini tujuannya juga sama supaya dia tetap steady dan balance. Nah, apakah ini lebih bagus dari Zone atau enggak? Jujur kita butuh testing, tapi for now sih aku belum kebayang ya Zeal ini bagus di mana ya. Berasa apa ya, nanggung gitu loh. Cuma kita harus lihat performanya lah. Apakah piringan UFO ini bakal ngefek ya ternyata ya. Oke, sekarang langsung aja kita pasang King Helios MR Giga Zeal 10. Wah, gila, keren abis ya. Keren abis ini, gila. Benar-benar sangat nostalgic. Oke, sekarang kita sudah ada Helios dan juga Hyperion di sini. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian gimmick yang amat sangat keren sekali dari mereka, yaitu Ultimate Fusion System. Dimana kalian bisa, sesuai namanya, menggabungkan Hyperion dan Helios. Gila, keren banget sih. Dulu waktu zamannya Super King itu kan kita benar-benar cuma dikasih ya Hyperion, Helios ya. Dan kalau mereka keluarin jurus andalan itu ya mereka barengan aja gitu. Tapi nggak pernah ada fusion antara Hyperion dan Helios. Sekarang kita bisa melakukan fusion tersebut dengan Ultimate Fusion System ya. Caranya gampang, tinggal dibuka. Set. Yang dari tadi yang ini agak keras nih. Yang King ya. Ingat, hati-hati teman-teman, dorongnya dua sisi ya, jangan cuma salah satu. Nah, ini kebagi jadi 4. Kalian bisa gabungin mix and match bareng, teman-teman. Misalnya kita cobain rubber dulu ya, karena aku pecinta karet. Di sini kita bisa gabungin. Wow, ini namanya jadi Super King R. Gila, keren abis ya. Terus kalau kalian notice di logo bawahnya ini, meskipun tempelnya agak kurang rapi ya, tapi ini
jadi huruf H teman-teman, Hyperion dan Helios. Terus stikernya yang di sini kan biru menuju ungu ya, di sini merah menuju ungu. Ungu itu kan kalau biru sama merah dicampur jadi satu jadi warna ungu tuh, jadi cakep banget, gila. Ini gimmick yang apa ya, menarik banget sih, sangat-sangat keren sekali ya. Mungkin nih kita akan pasangin ke Hyperion ya, yang dia kan lebih ini nih, lebih attack type nih. Kita coba pasanginnya ke Hyperion. Wow, keren banget. Super King Hyperion R. Sama sebelahnya kita juga bisa gabungin Super King Helios M. Wah, gila, keren banget ya. Super King M, Super King R. Kalian kalau mau tukar chipnya juga bisa. Misalnya kalian mau pakai attack ini putaran kiri, kalian bisa pakai chip Helios. Kalian pengen yang ini metal defense-nya pakai Hyperion, jadi putaran kanan juga bisa, teman-teman. Jadi pasti beda ya. Contohnya ini kalau putaran kanan jadi begini nyerangnya, kalau putaran kiri jadi begini nyerangnya. Beda gitu. Ini menarik banget sih. Nah, terus satu hal menarik lagi dari Ultimate Fusion System ini adalah kalau kalian punya dua set, jadi kalian punya dua Hyperion, dua Helios, kalian bisa munculin kombinasi-kombinasi yang akan aku taruh di layar ya. Karena for now aku baru punya satu, teman-teman, jadi sorry banget di video ini aku belum bisa kasih lihat kombinasinya. Jadi kalian bisa lihat gambarnya di sini. Buat yang punya dua set, kalian bisa bikin kombinasi yang bawah dan itu harusnya lebih mantap lagi ya. Misalnya kayak Super Rubber-Rubber gitu ya, itu mantep banget pasti. Atau King Metal-Metal ya, itu kayaknya looks promising sih. Jadi ya, aku encourage kalian buat coba itu. Oke, yang terakhir di sini adalah Divine Belial First Gear. Di sini First Gear-nya pakai H-Gear ya, gear terbaru yaitu Hyperion dan Helios. Ih, gila, keren abis ya. Kita bongkar satu-satu lagi, teman-teman. Yang pertama di sini kita ada chip barunya Belial, yaitu Belial 3 ya. Seperti modelnya ini keren abis. Aku suka banget dia ngadep depan gitu. Habis itu dia itu giginya 1, 2, 3 ya. 3 gigi. Habis itu ada biolognya 1 di tiap sisi. Dan ada burst lock system juga ya, sama kayak Belial 2. Dimana kalau kalian nge-launch-nya kenceng, ini burst lock-nya ini bakal keluar dan bikin Beyblade kalian lebih susah nge-burst. Dia nggak garansi pasti nggak bisa nge-burst, tapi jadi lebih susah lah ya setidaknya. Jadi kalau kalian main combo-combo yang agak risky, yang gampang nge-burst, kalian bisa pakai Belial 3 ini juga. Next untuk blade-nya, di sini kita dapat Blade Divine yang versi full emas ya. Ini keren banget. Kayak berasa dia udah mencapai wujud terakhirnya gitu ya. Terus satu hal lagi yang boleh di take note adalah dia di sini stikernya ada 3 warna, yaitu merahnya Hyperion, birunya Helios, dan juga ungunya Lucifer, teman-teman. Jadi benar-benar semua flare dari seri Super King diserap sama Belial ya kali ini ya. Keren banget sih. Next kita akan bahas H-Gear-nya. Ini yang menarik banget. H-Gear ini adalah Helios and Hyperion Gear. Ini merupakan gear terakhir untuk Belial yang Divine ya. Dan ini spesifik cuma bisa buat Divine Belial, nggak bisa buat Dynamite atau Dangerous Belial. Nah, gear ini terbagi jadi 2 bagian, di mana dia ada bagian plastik dan juga bagian metal ya. Even detail di metalnya keren banget, teman-teman. Kalau kalian notice nih kayak matahari ya. Ini ada bulat terus ada api-apinya gitu. Di sini juga bulat ada api-apinya. Ini gimmicknya benar-benar sangat Hyperion and Helios sih, keren banget. Terus cara masangnya ini agak unik, teman-teman. Pertama, bagian bawahnya ini kalian pasang kayak armor ya. Jadi kita pasang di sini. Habis itu kita pasang chipnya. Nah, di bagian celah inilah kita pasang bagian plastiknya ya. Dan itu harus posisinya begini, teman-teman. Dia nggak ada posisi lain lagi yang bisa. Jadi klek, begitu udah pas, langsung lock. Mantap sekali. Kalian bisa lihat di sini juga ada apinya, api biru, merah, dan ungu ya. Hyperion, Helios, dan ada Lucifer ikut nebeng. Ya, keren banget sih. Benar-benar keren banget. Ini untuk mode ininya ya, low mode ya. Kalau low mode, bagian plastiknya itu di atas. Nah, cara lepasnya itu agak unik juga. Kalian mesti buka locknya dulu. Terus waktu congkel keluar, kalian congkel sama plastiknya ini ya. Tuh, kayak begini. Ya, harus sama plastiknya juga dilepas. Terus baru habis itu terakhir lepasin plastiknya aja, dicongkel dikit gini. Kalau mau jadi high mode, mirip sama high mode biasa ya. Armornya bagian besinya di atas. Kayak begini. Terus masukin chipnya dari bawah. Habis itu terakhir baru kita pasang bagian ini ya. Plastiknya itu bebas dari bawah.
Sekarang mau begini atau begini, dua-duanya bisa ya. Karena aku aliran attack, aku lebih suka pasang begini supaya dia sejajar sama blade-nya. Habis sudah kepasang, tinggal lock. Dan selesai, ini kita dapat versi high mode-nya H-Gear ya. Plastiknya jadi di bawah dan bikin dia tinggi banget. Terus ini ada celah yang super besar, ini pasti recoil-nya kenceng sih di sini. Habis itu tinggal kayak buka ini ya, high mode biasa ya, dicongkel begitu aja. Next kita ada Disc Nexus, disc yang selalu dipakai di Belial, udah bosan lah ya. Ini bisa dipasangin S-Gear, bisa dipasangin B-Gear. Dan terakhir atraksi utamanya adalah driver baru di sini, yaitu Bearing Drift. Gila, aduh, kalian barusan lihat aja ya, jatuh aja putarannya semantap itu. Ini sebenarnya udah pernah ada di campaign-nya versi Metal Bearing Drift. Waktu itu sih kata-kata orang-orang performanya kurang oke ya. Cuma karena kita belum ngetes sendiri, aku nggak akan ngomong performanya kurang oke gitu. Secara teori sih bagus ya. Kita tahu kalau drift itu sangat bagus buat opposite spin. Dan sekarang ditambahin bearing lagi. Gila. Hopefully jadi bisa bagus buat lawan same spin juga ya. Menarik banget sih ini. Kita langsung aja pasang teman-teman. Divine Belial Nexus Bearing Drift First Gear. Gila, keren banget ya. Tiba-tiba Belialnya jadi stamina type. Nih, bulky ya, tinggi. Berasa vibe-nya kayak dangerous. Next, di sini kita dapat full custom bay launcher. Full custom bay launcher itu terdiri dari 3 parts. Aduh, keras nyongkelnya. Yang pertama di sini adalah bagian utamanya, di mana ini bisa dibilang stringnya ya, bagian string dan gearnya. Ini nggak bisa kalian tarik kalau kalian belum pasangin atas bawahnya. Nah, ini versi yang long string, talinya lebih panjang. Jadinya dia harusnya nge-launch-nya akan lebih kuat. Dan dia bisa dibalik kiri kanan ya, biasa. Habis itu di sini kita juga dapat power gear unit. Sama kayak yang di Valkyrie sama di Excalibur. Tapi kali ini warna merah ya. Ini tinggal dipasang di atas. Habis itu ini yang lebih spesial yaitu part bearing spin unit. Jadi dia ada bearing di bagian spin unitnya ini, bikin launch kalian tambah halus. Kalau ini semua udah dipasangin, kalian udah siap nge-launch Beyblade kalian. Oke, ini item-item yang kita dapat dari box ini. Sekarang kita langsung aja tes ke stadium battle. Let's go! Oke teman-teman, supaya videonya nggak terlalu lama, langsung aja kita adu ya. Nggak usah pakai tes spin dulu. Langsung kita adu dulu. Let's go! Oh, gerakannya lumayan lari ya. Oh! Gila, sangat Hyperion. Tendangan yang luar biasa. Ini Hyperion banget ya explosion nih ya. Sangat mirip sama apa namanya? Pukulannya juga sakit loh. Apakah ada daya spin steel? Oh, kalah. Helios yang menang. Turun Hyperion. Mirip exit ya ini explosion ya. Oh, nggak kena. Aduh. Karena piringan muternya ini ya, nggak kena loh. Apakah kali ini masih bisa menang stamina? Wah, tie. Sekarang kita fusion, habis itu kita aduin lawan Beyblade lain ya. Oke, sekarang kita akan ngetes Super King Hyperion Rubber lawan Wind Knight ya. Ini full rubber attack. Kita lihat apakah full rubber attack dengan dua sisi ini bisa nendang dengan sakti ya. Ini sebenarnya nggak full rubber attack sih. Ini attack, ini counter ya. Jadi double side, dia ada dapat kekuatan dari Helios juga. Jeder, nggak kena. Aduh, nggak ada yang kena. Dia larinya jadi malah keluar sendiri. Wah, Tornado Reach. Apakah hantamannya akan kencang? Ternyata kurang ya. Aduh, bisa nginjek kah? Oh, menang teman-teman. Oh, nice.
Apakah kali ini bisa menang juga meskipun di launch duluan? Mengintai dari atas ya. Tapi kayaknya kalau turun nggak kena juga deh. Dia muter deh model begini tuh. Iya kan? Tuh. Berat sih kayaknya. Wah, nggak bisa. Winnya langsung diam ke tengah ya. What's? Oh, scraping tapi masih kalah ini ya. Ini punyaku udah gundul banget nih. Baru main berapa kali loh. Oke, next kita akan coba Super King Helios Metal. Ini kayak defense mode gitu ya. Defensif banget, berat. Lawan Excalibur nih. Kita lihat apakah dia bisa nahan tangan Excalibur. Dead. Oh, nggak ada hantaman kenceng ya dari Excalibur-nya ya. Zeal-nya standing dengan sangat baik. Bener-bener apa ya, pilingannya bener-bener nahan posisinya dia ya. Apakah bisa spin steal dengan Tai. Kalau nggak pakai rubber blade dia nggak terlalu spin steal ya. Nyeng, aduh nggak kena lagi, kesenggol doang ya. Terus kalian bisa lihat warnanya jadi ungu teman-teman, bukan merah biru lagi ya, benar-benar jadi sakit. Dan bentuk blade kayak gini agak susah spin steal ya. Wow, masih bisa tapi mantap sekali. Next, ini yang kayaknya yang paling menarik ya, Divine Belial H Gear. Kita akan tes lawan Guilty Longinus. Let's go. Wow, anteng sekali. Terhempas tapi nggak ada yang keluar. Mantap. Loncat loh. Tipis ya. Kayaknya Bearing Glyph ini kayaknya cocoknya sama yang gede deh, yang bodinya berat deh. Wah, antengnya. Kita lihat Guilty mengintai. Uts, gila. Sakit bener. Oke, kita lihat bisa spin steal nggak ya sekarang ya? Dihantam kayak gitu sama ini. Belum mati. Tipis lagi ya. Dia kayaknya disnya nggak cocok. Apa ya, nyenggol mati gitu loh. Dan burst lock-nya keluar lagi, keren banget. Oke teman-teman, sekian untuk review DX Fusion Set. Gila, ini rasanya video udah panjang banget, tapi masih banyak banget yang bisa dieksplor dari set ini ya. Kesimpulanku untuk Hyperion dan Helios, sampai saat ini aku ngerasa kalau mereka dibiarin tetap sendiri-sendiri, itu better ya. Karena Hyperion ini menurutku blade-nya memang sebaiknya blade arah kanan ini. Kalau misalnya dia dicampur jadi kanan plus kiri, itu malah jadi balance-nya aneh dan dia jadi setengah-setengah gitu. Dia mau nyerang apa enggak gitu, atau dia mau nyerang sama spin steal, nyerang sama defense gitu, jadi kayak setengah-setengah ya. Dan sama kayak buat King Helios-nya juga gitu. Menurutku kayaknya lebih oke kalau blade-nya itu satu arah gitu. Jadi misalnya kayak ngarahnya bulat kiri begini, putaran kiri begini ya, putaran kiri aja semua, jangan dicampur kiri dan kanan gitu. Nah kalau untuk Zeal menurutku, aku ngerasa agak nanggung ya. Dia kayak Mobius wannabe gitu, kayak Zone wannabe, tapi aku belum ngelihat potensi maksimalnya sih. Ya, again, masih butuh banyak testing, kita pasti akan ada combo battle buat ngetes mereka ya. Nah, tapi satu hal yang menarik dari mereka berdua yang kita belum tes di sini adalah kalau kalian punya dua set, kalian bisa bikin putaran yang sama dengan gimmick yang sama ya. Misalnya kalian bikin Super Hyperion, tapi dua-duanya rubber gitu. Ini kan kita cuma dapat rubber sebelah, metal sebelah nih. Kalau kalian punya dua, kalian bisa bikin rubber dan rubber dengan arah putaran yang sama.
Nah, itu kayaknya yang bakal something ya. Apakah dia jadi rubber-rubber atau metal-metal, atau ini juga nih, kita full rubberin, jadi spin steel, mainnya spin steel, atau full metalin gitu. Kayaknya kurasa itu yang sebenarnya bakal bikin mereka bagus ya, setelah testing hari ini. Next, kalau kita ngomongin Belialnya udah, otomatis memang kita ngincer ini ya. So far, performanya so-so, karena again, kayak tadi udah aku bilang, ini tuh maksa. Atasnya attack, tengahnya Nexus, not a good disc kalau nggak ada gearnya, dan bawahnya bearing drift yang technically defense, tapi ujung-ujungnya lebih kepake stamina gitu. Jadi menurutku bearing driftnya sangat menarik buat kalian punya, dan kita coba sama combo macem-macem. Terus each gearnya ini sangat berpotensi ya, dan kita akan bikin Belial Perfect Gear di video yang berbeda. Kurasa itu bakal super mantep banget. Terakhir, selain 3 Beyblade jago yang disitu, kalian juga udah dapat full custom Bay Launcher yang amat sangat bagus dan keren ini ya, warna Spider-Man, gila aku suka banget. Ini menurutku set yang totally worth it sih, karena kalian dapat technically 3 Beyblade baru ya, hampir semua partsnya baru, yang lama tuh cuma dikit doang, cuma dis sama armor gitu doang. Sisanya tuh kayak parts baru semua, dan launcher ini, full custom Bay Launcher ini sebelumnya susah didapat, sekarang kalian bisa dapat juga di set ini. Jadi menurutku setnya sangat-sangat worth it sih buat kalian yang pengen. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Dan kalau video ini mencapai 200 like, aku bakal bikin Hyperion dan Helios yang satunya, oke? Kita bakal beli satu lagi Hyperion Helios lah demi kita mencoba combo mereka yang super ganteng itu ya. Jadi make sure kalian like supaya kita lanjut lagi, oke? Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes signing out.